Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Friska Ersa Amalia, Garnis Olivia Archikasari, Helmi Aziz Iqbal, Hendrik Ayodhya Pradana, Intan Irma Desitasari, dan Intan Maula Kamila akan mempresentasikan tentang kegiatan penghimpunan dana pada koperasi syariah. Berikut penjelasan materinya. Dalam kegiatan penghimpunan dana pada koperasi syariah terdapat 6 subbahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu sumber-sumber dana pada koperasi syariah yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Garnis Olivia Archikasari. Yang kedua yaitu akad wadiah pada koperasi syariah yang dipresentasikan oleh Friska Ersa Amalia. Yang ketiga yaitu simpanan mudharabah pada koperasi syariah yang dipresentasikan oleh Friska Ersa Amalia dan Intan Irma Desitasari. Yang keempat yaitu penghimpunan dana berbasis jasa yang dipresentasikan oleh Hendrik Ayodhya Pradana. Yang kelima manfaat dan tujuan penghimpunan dana yang dipresentasikan oleh Intan Irma Desitasari. Dan yang keenam strategi dalam penghimpunan dana yang dipresentasikan oleh Intan Maula Kamila. Yang pertama yaitu sumber-sumber dana pada koperasi syariah. Dalam rangka mengembangkan usaha, maka pengurus koperasi harus memiliki strategi dalam hal pencairan dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, maupun hibah. Secara umum, sumber dana dalam koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman atau asing yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan ke koperasi dengan besaran yang sama tiap anggota. Akad yang digunakan termasuk ke dalam kategori musyarakah yaitu syirkah mufawadoh, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan kontribusi suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerjasama. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian dengan besaran yang sama, sehingga semua anggota berpartisipasi dalam kerjasama. Yang kedua yaitu simpanan wajib modal koperasi, yaitu besar simpanan berdasarkan hasil musyawarah anggota dan disetorkan secara rutin setiap bulannya sampai anggota dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi. Dalam hal ini, tiap anggota bisa menyetor simpanan wajib sesuai keinginan dan kemampuan mereka. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi, namun dapat diminta dengan cara dan waktu yang dapat ditentukan, yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Yang ketiga, simpanan sukarela modal koperasi. Simpanan yang berasal dari anggota yang memiliki kelebihan hartanya secara sukarela disimpan di koperasi. Simpanan ini menjadi investasi dari anggota koperasi tersebut. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter, yaitu bersifat dana titipan atau wadiah dan dapat diambil setiap saat. Dan yang keempat yaitu dana cadangan. Dana cadangan merupakan jumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemumpukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang kelima yaitu hibah. Hibah merupakan bantuan, sumbangan, atau pemberian secara cuma-cuma dengan tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Yang keenam yaitu modal asing atau pinjaman, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan koperasi yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi. Dan bagi perusahaan koperasi, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akad wadiah pada koperasi syariah.
Apa yang dimaksud dengan wadiah? Wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Yang pertama, wadiah yad amanah merupakan penitipan barang atau uang, tetapi pihak yang dititipi atau koperasi tidak memiliki hak untuk menggunakan barang atau uang titipan tersebut. Karena sifatnya adalah titipan, maka pihak yang menitipkan akan terkena biaya yang ditentukan oleh lembaga keuangan yang diberi amanah sebagai imbalan atas pengamanan atau pemeliharaan. Yang kedua yaitu wadiah yad domanah, merupakan penitipan barang atau uang kepada koperasi. Pihak koperasi boleh atau mempunyai hak untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan, serta koperasi akan mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung pada manajemen koperasi. Yang selanjutnya, simpanan mudharabah pada koperasi syariah. Apa yang dimaksud dengan mudharabah? Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua orang di mana pihak pertama sebagai sohibul mal atau pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola atau mudharib. Mudharabah dibagi menjadi dua macam, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Mudharabah mutlaqah yaitu prinsipnya ada dua, berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis produk yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Mudharabah mutlaqah ini tidak ada pembatasan bagi lembaga keuangan untuk menggunakan dana yang telah dihimpun. Untuk macam yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah atau investasi terkait, atau kebalikan dari mudharabah mutlaqah yang artinya si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan si sahibul mal dalam memasuki jenis usaha. Bahasan yang keempat yaitu penghimpunan dana berbasis jasa. Penghimpunan dana berbasis jasa terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama wakalah. Wakalah adalah perjanjian pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua. Jadi pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sebatas kuasa atau wewenang oleh pihak pertama. Menerima kuasa boleh menerima komisi dan boleh tidak menerima, hanya mengharap ridho Allah atau tolong menolong. Yang kedua adalah kafalah. Kafalah adalah menggabungkan dua beban atau tanggungan dalam permintaan dan utang. Kafalah yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih atau utang. Yang ketiga adalah hawalah. Hawalah adalah akad perpindahan beban utang dari seorang kepada orang lain. Hawalah contohnya yaitu saya meminjamkan uang 5.000 kepada Ferry, sedangkan Ferry memiliki piutang terhadap Helmi dengan jumlah yang sama, dan ketika saya menagih utang terhadap Ferry mengalihkan kepada Helmi karena Helmi memiliki utang kepada Ferry dan saya dapat menagih utang dari utangnya Helmi. Yang keempat adalah ijarah. Ijarah adalah akad perpindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa tertentu tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan dari suatu barang atau aset. Ijarah. Jadi ijarah adalah pemindahan suatu akad hak guna atas suatu benda atau barang tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan benda yang disewakan serta akad atas manfaat dengan imbalan yang disepakati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan penghimpunan dana. Penghimpunan dana pasti mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank atau koperasi syariah, terhadap pemilik dana, dan pemerintah. Manfaat pertama yaitu bagi bank atau koperasi. Dengan
berhasilnya penghimpunan dana dari masyarakat berarti memiliki atau menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman atau pembiayaan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman atau pembiayaan kredit, bank atau koperasi memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan. Yang kedua yaitu pemilik dana. Berarti mereka menjadikan uangnya produktif. Uang yang biasanya disimpan di rumah atau menganggur dan penuh resiko, maka dengan adanya usaha penghimpun dana, uang yang menganggur akan menjadi produktif dan dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah. Dengan berhasilnya bank atau koperasi penghimpun dana dari masyarakat berarti mengurangi volume yang beredar, maka merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi. Saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama yaitu sebagai dana operasional koperasi. Dana yang dihimpun dari masyarakat baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Yang kedua yaitu sebagai alat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Dan yang terakhir yaitu produktivitas dana. Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur untuk dijadikan dana produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk pembiayaan usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan. Materi yang terakhir yaitu strategi menghimpun dana. Di samping sifat amanah yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengelola koperasi untuk meraih dana, koperasi dituntut untuk mampu menerapkan strategi. Beberapa trik yang dapat diterapkan meliputi A. Mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi baik dari sisi administrasi, pelayanan, dan pelaporan. B. Meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. C. Menanamkan kepada umat bahwa koperasi syariah atau BMT adalah lembaga dari, oleh, dan untuk umat, serta bukan hanya untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu. D. Menanamkan bahwa koperasi syariah atau BMT adalah lembaga yang strategis untuk mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum du'afa secara terpola. E. Mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan pada koperasi syariah atau BMT dapat dikelola secara amanah dan benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup kaum du'afa. F. Membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah atau BMT dapat bersaing dengan lembaga lain. G. Prosedur administrasi koperasi syariah atau BMT lebih mudah dan aman. H. Mewujudkan sikap proaktif dan menjemput setiap transaksi yang terjadi baik kecil maupun besar. I. Mewujudkan sikap terbuka dan menerima kritikan dari anggota dan masyarakat. Yang terakhir, menggalang kerjasama dengan lembaga Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait penghimpunan dana koperasi syariah. Buat kalian wahai teman-teman, jangan berikan semua yang kamu miliki, jangan katakan semua yang kamu tahu, jangan percaya semua yang kamu dengar, dan jangan tertipu oleh semua yang kamu lihat. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan memakai masker. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.